وآل النبي آل مرتضى وصحب النبي يا إمامي يا ولي الله أنصر بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم صدق إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام وجميع مشايخنا وعلمائنا شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah malam hari ini kitab Ayyuhal Walad pada halaman 14 paragraf di bawah. Halaman 14 pada paragraf yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata penulis kitab Ayyuhal Walad fi nasihatihal muta'allimin wal muwazafatihim liya'lamu wa yumayyizu ilman nafi'an min ghairihi al-imamul mujaddid al-hujjatul islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. I'lam, ketahuilah, i'lam annahu yanbaghi lis-salik, ketahuilah oleh kalian, ketahuilah olehmu, annahu yanbaghi, bahwasanya sepantasnya, seyogyanya bahasa Indonesianya, lisaliki, bagi orang yang menuntut jalan menuju keridhaan Allah. Suluk istilahnya. Salik itu jalan, salikun itu isim fa'il, orang yang mencari jalan. Jalan kemana? Jalan menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhun mursyidun murabbi liyakhrujal akhlaq sayyi'ati minhu. Seyogyanya bagi kita, entah itu sampean setuju, apalagi saya yang memang saat ini kita masih sama-sama santri semuanya. Saya santri, sampean santri, sama-sama. Sepantasnya bagi kita, seyogyanya bagi kita
harus memiliki. Li itu kan dalam artian memiliki. Li salik bagi orang yang mencari jalan ke tujuh Allah. Syaikhun memiliki syekh, memiliki guru. Memiliki syekh. Mursyidun yang menunjukkan. Mursyid itu yang menunjukkan, dengan menunjukkan, atau mursyid istilahnya. Murabbi atau guru liyakhrujal akhlaq sayyiati. Tujuan kita memiliki syekh, murabbi dan guru adalah untuk mengeluarkan liyukhrija untuk mengeluarkan al akhlaqa akan akhlak as-sayyiati yang buruk pada diri kita. Jadi tujuan gurunya itu, kita ini sama-sama santri nggih. Jadi mursyid itu ada ketentuannya nanti di bawah. Tujuannya kita harus memiliki syekh, memiliki murabbi, memiliki mursyid, minhu daripadanya si salik atau orang yang mencari keridhaan Allah, litarbiyatihi untuk mengajarkan. Tarbiyah itu mengajar, memberi pembelajaran, mendidik. Hi-nya itu kembali kepada salik atau suluk tadi. Wa yaj'ala makanahu khuluqan hasana. Wa yaj'ala dan menjadikan si murabbi tadi dia makanahu akan tempatnya khuluqan ahlak hasanan yang baik. Akhlak ini karakter, akhlak ini tabiat. Tujuan kita punya guru, tujuan kita punya murabbi, mursyid dalam hal beribadah kepada Allah untuk mencari jalan keridhaannya adalah untuk merubah kebiasaan karakter buruk kita. Nah, wa makna tarbiyati, dan bermula makna atau penjelasan tentang at-tarbiyati, kalimat tarbiyah. Yushbihu fi'lul fallahi alladhi yaqla'u. Yushbihu menyerupai atau mirip, ya, menyerupai fi'las falahi, perbuatan petani, ya. Murabbi itu seperti perbuatan petani. Allazi adalah itu petani, tahu kan petani yang kalau di daerah bukit atau daerah pegunungan itu disebut ladang, ya. Kalau daerah bawah itu petani, petani sawah. Mungkin jenis-jenis padinya juga yang ditanam IR yang pendek itu yang 3 bulan. IR 32, 3 bulan 20 hari. Mungkin enggak tahu juga saya kepanjangannya tuh IR 32 itu. Kok Pak Arsad tahu ya, karena pernah juga nanam IR, jadi paham. Dari perbuatan petani tadi diambil filosofinya, diambil kebaikannya. Yaqla'u, yang mana petani tadi memetik atau mengambil. Yaqla'u, mengambil atau memetik asyauka. Syauka itu duri atau gulma, boleh diartikan gulma, ya. Wa yukhriju an-nabatati al-ajnabiyata wa
wa yukhriju, dan mengeluarkan si petani tadi. Jadi guru itu, murabbi itu persis seperti seorang petani yang mengeluarkan petani tadi an-nabatatil ajnabiyati, yaitu tanaman. Nabatat itu tanaman, al-ajnabiyati tanaman asing, bahasa kitanya gulma, nggih. Tanaman asing lain yang daripada padi, min baini zar'i, daripada baina itu antara. Apa kalau bahasa Inggrisnya antara tuh? Apa, Pak Musin? Pokoknya di antara tanaman padi tadi, baina bahasa Arabnya. Di antara tanaman padi tadi itu dikeluarkan semua gulma. Gulma itu apa? Gulma itu as-sayyi'at, keburukan. Di mana keburukannya? Fil qalbi, bukan fil kalbi ya. Hati-hati. Tadi saya ditanya Pak Pendeta. Iya Pak Ustadz, katanya kalau penyebutan huruf dalam bahasa Arab itu salah, makhrajnya salah juga artinya. Betul Pak Pendeta? Betul, saya bilang Pak Pendeta. Contohnya apa Pak Ustadz? Kalbi dengan qalbi. Kalbi itu anjing, qalbi itu hati. Jadi beda-beda tipis, hati-hati penyebutannya. Terus bagaimana kita mensiasati katanya? Mensiasati kalau makhraj kita itu sudah betul apa salah? Kita coba, kita pakai AI. Kita sebutkan makhraj kita. Kalau makhraj kita itu belum terbaca dan benar oleh AI, kalau robot tuh, aplikasi itu, maka itu salah bacanya. Bisa seperti itu lebih mudah, karena zaman teknologi ini seperti itu sekarang. Jadi voice kita itu akan terekam dengan baik, voice suara kita ini. Jadi kalau kita belajar otodidak, mungkin kalau menggunakan AI kita bisa translate, tapi kita harus menyebutnya dengan makhraj yang benar. Itu akan terbaca dan diterjemahkan dengan baik. Semua satu kelemahannya, Google nggak punya hati, itu aja. Kalau murabbi insyaallah ada hatinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, segenap pengurus Masjid Al-Falaq Bumalati yang berbahagia, segenap daripada pimpinan dari perusahaan atau PT Bumalati, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umurahu bis-sihah wal afiyah, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, kemudian keluarganya yang jauh di sana dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah sebaik-baik yang menjaga atas makhluknya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya bahwasanya yang mengeluarkan daripada tanaman asing, min baina zar'i, antara tanaman-tanaman, liya suna nabatuhu, supaya bagus tumbuhnya tanaman tersebut, supaya bagus tanaman tersebut tumbuhnya. Tanaman padi itu kalau akeh sukete kan, jadi apa namanya nih, jadi tidak subur dia. Kemudian wayakmula rayuhu, dan sempurna mendapat kesempurnaan, rayuhu keuntungannya, insyaallah untungnya juga banyak. Padinya tidak hampa saja, tidak hampa, artinya isinya padat. Wala budda lisalik, dan juga tidak boleh tidak berarti semestinya, lisalik bagi orang yang mencari Tuhannya, mencari jalan Tuhannya, min syaikhin, daripada punya guru, yu'addibuhu, yang mana guru tadi yu'addi, mendatangkan, yurshiduhu, petunjuknya,
Gurunya itu yang bagaimana? Itu guru yang bisa mendatangkan petunjuknya tadi ila sabilillahi ta'ala, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah, karena sesungguhnya Allah arsala li'ibadi rasulan yu'addi Lianna Allah arsala lil ibadi, karena sesungguhnya Allah itu mengutus bagi hambanya itu rasulan, beberapa rasul. Rasul itu utusan, yang mana li irsyadi ala sabilihi, untuk rasul tadi li irsyadi, menunjuki ila sabilihi, kepada jalan Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ini bisa diartikan menggantikan. Jadi posisi murabbi ini menggantikan seperti posisinya Rasul. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada nabi. Maka penting kita memiliki murabbi yang ulama tadi itu bisa menunjuki kepada kita kepada jalan kebaikan dan menghilangkan, membuang daripada hati kita yang paling dalam itu keburukan. Fa idza irtahala sallallahu alaihi wasallam, fa idza irtahala sallallahu alaihi wasallam, dan apabila meninggalkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, faqad khalafal khulafa'a fi makanihi, sungguh berselisih para ulama akan ulama fi makanihi, pada tempatnya itu Nabi. Jadi Nabi itu meninggal karena sifatul basariyahnya itu Nabi juga bisa meninggal, bisa sakit, bisa meninggal. Nah, jadi meninggal Nabi, ributlah para ulama, siapa yang menggantikan posisi Nabi ini, hatta sampai yursidu, orang tersebut yang posisi menggantikan pada posisi Nabi, hatta sampai yursidu ilallah ta'ala, menunjuki kepada kita ilallahi ta'ala, kepada jalan Allah, atau membimbing. Yursyidu itu pembimbing, yang membimbing kita sampai kepada Allah ta'ala. Jadi mereka itu berselisihan, sempat kebingungan. Nah, kemudian Rasulullah kan meninggal, siapa yang menggantikan, siapa yang menunjuki? Nah, maka begitu para nabi meninggal, kita sedihnya luar biasa. Begitu para ulama pewaris daripada nabi, luar biasa juga kita sedihnya. Kenapa? Pewaris daripada nabi ini sudah pada diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hadis yang lain bahwasanya Allah tidak akan mencabut satu ilmu pun di muka bumi ini kecuali dengan mencabut nyawa daripada para ulama. Jadi kalau guru-guru tuha yang kayak kami di Banjar ini sudah mulai banyak, sudah guru-guru tuha pada meninggal dunia. Ini kesedihan yang luar biasa, kesedihan yang sangat-sangat luar biasa, karena pada pewaris mursyid kami itu sudah satu persatu dia panggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian wa syartus syaikhi alladhi yasluhu ayyakuna na'iban li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alaihi ya wasallamuhu alaihi, dan bermula syaratnya asy-syaikhil ladzi, syekh guru, alladzi adalah guru, yasluhu yang patut ya. Jadi
Yasluhu di situ diartikan patut, yang pantas, ya kan? Yang pantas ayyakuna adalah guru tersebut, adalah syekh tadi, naiban, naib ini pengganti, yang menjadi pengganti li bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ulama ini berselisih paham siapa yang pantas menggantikan Nabi. Kemudian syaratnya ada. Jangan kita baru belajar sedikit aja sudah mengaku ulama. Ya Allah, jauh sekali kita nih santri secara utuh. Sampai mati pun kita ini adalah santri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, naiban li Rasulillah, yang menggantikan li bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah, salawatnya Allah, salamu dan keselamatannya Allah alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyakuna, ini jawabannya. Ayyakuna aliman, bahwasanya yang berhak atau pantas menggantikan Nabi sebagai ulama itu aliman. Dia alim, pandai, alim, dia alim. Kalau dia alim, walakin la kullu alimin yasluhu li khilafi, li khilafati. Lakin, walakin, dan akan tetapi, la kullu alimin, tidak semua orang yang alim. Nah, ilmu alim, tidak semua orang yang alim itu, yang mana kealimannya itu yasluhu lil khilafati, yang membawa atau patut li khilafati, menjadi khilafah, jadi panutan, khalifah atau pengganti daripada Nabi. Wa inni ubayyinu laka ba'da alamatihi. Imam Ghazali, wa inni, dan sesungguhnya saya, kata Imam Ghazali, ubayyinu laka, ubayyinu, bayyana, yubayyinu, yubayyinu, yubayyinani, yubayyinuna, tubayyinu, tubayyinani, yubayyinna, tubayyinu, tubayyinana, tubayyinuna, tubayyinina, tubayyinu, tubayyinina, tubayyinani, tubayyinna, ubayyinu. Itu fi'il mudhari yang ke-13. Nggak usah diingat-ingat aja ya, cuma didengeran aja. Belajar sorob nanti bingung sendiri. Kita belajarnya sudah dewasa. Ubayyinu, aku jelaskan laka, kepada ente, kepada sampean, ba'da alamati. Ba'da itu sebagian, alamat, tanda-tandanya. Siapa tanda-tandanya orang yang pantas menggantikan Nabi atau mursyid tadi? Ala sabilil ijmali, atas jalan ijmal, secara global, secara menyeluruh, artinya kesepakatan para orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai. Jadi tidak semua orang alim itu bisa boleh jadi mursyid. Tidak semua orang alim jadi mursyid. Tapi mursyid sudah tentu alim. Nah, tidak semua orang alim jadi mursyid. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyidun, hatta sampai la yadda'i, tidak menolak, ya, la yadda'i, tidak menolak atau tidak pura-pura, kullu ahadin, setiap seseorang, annahu, bahwasanya mereka itu menganggap seseorang tadi adalah yang alim tadi mursyidun. Semuanya sepakat, semua orang sepakat bahwa mursyid, presidennya mursyid di Indonesia itu Habib Lutfi. Itu sudah sepakat orang.
Dan para alim seluruh Indonesia itu sepakat mursyidnya, ya, se-Indonesia itu pimpinannya, presidennya Habib Lutfi saat ini gitu. Kalau dulu kan ada Kiai Haji Zainal Ghani, Martapura Sekumpul, beliau itu mursyidnya Tareqah Samaniyah, Nah, kalau di Habib Lutfi ini semua tariqah ada dengan beliau. Dan kalau kita ingin menjadi suluk itu harus bermursyid kepada beliau. Nah, itu mursyid namanya. Fanaqulu, dan kami berkata, mayyuridu an hubbid dunya wa hubbil jahi apa? Hubbil jahi, ada titiknya gitu, kecil. Ada, enggak ada. Wa hubbil ha'i, ha-ha-hi. Wa naqulu, dan kami berkata, mayyuridu an hubbid dunya, orang yang mursyid itu adalah orang yu'ridu, yang berpaling dia an hubbid dunya, daripada mencintai dunia. Jadi dunia ini kada dipandangnya lagi. Kan tahulah Guru Zaini itu paling ketujuh beilang lawan orang nangkar tapi mampu hendak aruh pulang, hendak buat kegiatan, hendak aruh, ngerti pian aruh kah? Membuat hajatan. Dan Guru Zaini itu diam-diam dia berjalan dan mengetahui, oh di sana mau aruh, mau buat kegiatan atau mau acaraan. Biasanya setelah dia mengetahui, dia kembali ke rumahnya. Kemudian secara diam-diam dia menyuruh ajudannya untuk mengantarkan ini. Beberapa piring nasi, beberapa piring telur, kemudian berasnya berapa, dan tidak pernah dihitung oleh beliau. Nah, itu orang yang benar-benar tidak lagi cinta dunia, tidak pernah lagi. Bahkan kami sendiri pernah langsung duduk di hadapan beliau. Beliau itu kalau mohon maaf ini, kalau diberi bisyarah, itu bisa jadi bisyarah yang diberikan kepada beliau itu beliau kasihkan lagi kepada, bisa jadi diberikan kepada tukang pijat beliau, bisa jadi tukang pijat begitu pas membuka ini amplopnya luar biasa isinya gitu, jadi malah ketakutan. Nah, gitu. Nah, jadi karena saking tidak cintanya lagi dengan dunia, tidak lagi pernah memperhitungkan. Antum bisa bayangkan kalau penuh ini masjid, antum kasih makan setiap Jumat, kemana antum cari duitnya? Tapi terjadi itu di Raudhah, di Sekumpul itu seperti itu. Berapa banyak orang yang diberi makan, tidak pernah kehabisan uang. Dan kita aja gini bingung. Segini aja penuh sampai ke emperan dikasih makan, antum semua pakai dompet sendiri, pakai uang sendiri, bingung antum. Karena kita masih cinta dunia, masih berpikir untuk mengeluarkan, masih berpikir untuk besok apa ya buat kita. Orang-orang salah satu mursyid itu adalah dia tidak lagi cinta dunia. Kemudian wahubbul hahi, dia lagi tidak cinta pangkat, dia tidak kepingin pangkat, tidak pingin pangkat dan jabatan. Wa kana qad taba'a li saykhin basyirin, wa kana, dan adalah qad taba'a, sungguh dia itu adalah pengikut li saykhin basyirin, li pengikut gurunya, basirin yang punya pengetahuan luas.
tasalsalu mutaba'atuhu, yang jalannya itu mutaba'ahu, mengikut, ila sayyidil mursalin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mursyid ini pasti dia mengikut kepada gurunya, yang gurunya itu adalah mengikut daripada jalan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana muhsinan riyadata nafsihi biqillatil aqli. Nah, kalau kita aja masih kada kayak ini, maka kita ini belum pantas jadi mursyid. Dan tidak pantas, bukan belum pantas, tidak pantas. Kenapa? Wa kana muhsinan riyadah, dan dia itu mursyidnya yang memiliki tanda-tanda muhsinan, ihsan, baik, riyadah, latihnya melatih nafsihi, dirinya sendiri, biqillatil, qalil itu qillah, dengan sedikit, al-aqli, makan. Kayak kita aja masih banyak makan, habis itu nyamil lagi. Ada pulang di ruangannya Ustaz Zaki, menyamil lagi, tambah pulang kopi lagi, kan? Kayak kita ini jauh kalau kita hendak, apalagi mengaku kita mursyid. Masya Allah, kita ini tidak ada tanda-tandanya aja, kita ini tidak ada gitu loh. Mau makan sedikit tidak ada. Pokoknya ada ayam goreng hantam juga, ada telur goreng iya juga, ada mie goreng lagi iya juga, bertambah lagi empek-empek Palembang hantam juga, masukkan semua. Kan seperti itu. Itu bukan alamat seperti kita, karena memang kita ini kalau bicara mursyid, kita ini bukan mursyid. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, para santri sekalian, kita ini santri. Kemudian wal qauli, akal itu makan, wal qauli, dan berbicara. Mun ulun aja kada bepandir bisa mabuk, ulun naik kan mobil, naik unit bisa mabuk. Jadi berkisah aja terus. Apabila kita banyak bercerita, itu pasti banyak salah kita, dan itu tidak terdapat pada tanda-tanda mursyid. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, wan naum, nah banyak guring, kebanyakan guring kita masih banyak tidur, wa kasratis sholawat. Nah, kemudian orang yang alamat mursyid itu kasratis sholawat, dia banyak bersolawat, tanda-tandanya. Wassadaqah, dan bersedekah. Yang tahu guru Udin Samarinda kan, bisanya duitnya kada habis-habis, bayar zakatan ember-ember kan, miliaran, bayar zakatnya aja kada habis-habis, cabut beriakan pulang, cabut beriakan pulang. Kayak kita berpikir juga gaji 10 juta 15 juta kayak itu, setiap minggu memberi orang, kada sanggup kita, karena bukan alamat tanda-tanda kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kemudian banyak bersedekah, wasaum, dan banyak berpuasa dia, wa kana bi mutaba'atihi dzalika, dan karena yang demikian itu dia si mursyid tadi, bi mutaba'atihi dzalika, memperbuat itu, mengikutin yang demikiannya juga. Siapa? As-Syaikhi Al-Basir, Syekh Basir atau Syekh Guru Al-Basir yang luas. Al-Basir luas pengetahuannya. Ja'ilan, yang menjadikan mahasinal akhlaki, baik untuk menyempurnakan akhlak atau memperbaiki akhlak, lahu baginya si orang yang mencari ilmu atau orang mencari jalan kepada Allah, oleh si mursyid, siratan, yaitu jalan hidupnya. Orang yang mau menjadi mursyid itu
memiliki sifat kas-sabri, seperti berbuat sabar. Sabar oleh luar biasa sabarnya. Tidak ada sebanding dengan kita sabarnya. Wassalati dan salat, wasyukri dan bersyukur, watawakkuli dan bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, wal yaqin dan keyakinannya. Jadi keyakinannya itu tidak separuh-paruh kayak kita. Keyakinan seorang mursyid itu tidak separuh-paruh, berarti sudah kamalul yakin, sesempurnanya keyakinan. Tidak ada yang tidak ada atau ragu-ragu. Keyakinannya enggak kayak keyakinan kita. Mudah-mudahan dikabulkan, kan gitu kan? Mudah-mudahan dikabulkan. Kalau keyakinannya tuh benar-benar baik masalah urusan apa saja, doa yakin, kemudian rezeki, pembagian rezeki yakin sepenuh hati, tak pernah ada ragu. Jadi jangan pusing-pusing amat, pian hendak di PHK, jangan pusing-pusing. Jangan pernah, minimal kita ada sedikit barang alamat daripada mursyid tadi. Jadi pian jangan khawatir. Kalau pian masih khawatir, berarti pian belum yakin bahwa Allah itu menciptakan sampean, itu sudah dijamin bagiannya. Maka dengan sepenuh hati kita harus yakin. Bagaimana? Jangan separuh-paruh masalah keyakinan. Masalah rezeki tenang aja. Ini pokoknya yang umpat pengajian ini ulun motivasi terus, karena ulun bakal tahu keadaan ini nanti terjadi. Bakal tahu itu bukan karena saya tembus pandang, tidak. Saya melihat di sebelah itu di Binsua seperti itu sudah. Saya memotivasi, hanya bisa memotivasi dan mendoakan bahwa kalian tak boleh pernah ada ragu sedikit pun terkait dengan pembagian rezeki. Jadi jangan pernah pusing. Kalau pian diberi sakit, sudah wayahnya pian pensiun dini, kada apa-apa. Itu berarti sudah garisnya. Ada masih rezeki. Kadang mungkin pian mati kelaparan. Beda hal kalau kita di negeri dijajah, seperti di Gaza itu beda. Itu berbeda. Kita ini negara merdeka, maka kemerdekaan ini wajib kita syukuri dengan ikhtiar dan usaha. Jangan pian berpangku tangan pulang. Kan rezeki sudah jamin Allah. Apakah kita lantas berpangku tangan? Tidak. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, makam kita, tempat kita ini adalah ikhtiar, usaha. Maka penting bagi kita untuk berusaha. Jangan pernah khawatir, pian. Jadi yang mengikuti kajian saya dimanapun berada, saya motivasi sekali lagi, jangan pernah khawatir dengan apa yang dikhawatirkan oleh orang yang tidak meyakini bahwa seseorang itu sudah ditetapkan pada bagiannya. Mulai dari lahir sampai nanti ajal menjemput sudah ditetapkan. Maka kalau pian masih panjang umur, pasti ada rezeki. Dan jangan separuh-separuh keyakinan. Salah satu tanda-tanda mursyid itu dia yakinnya tuh luar biasa. Tak bisa sebanding dengan kita. Selanjutnya wasakhai wal qanaati, dan qanaah itu merasa cukup, wa tuma'ninati dan istiqamah, wa tuma'nimatin nafsi dan untuk istiqamahnya dirinya, wal hilmi dan rendah hati, wa tawaddu'i dan tidak sombong. Kalau dalam kamus KBBI, tawaddu ini adalah tidak memiliki apa-apa. Hatinya itu merasa tidak memiliki apa-apa kecuali adalah milik anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah.
Nah itu tawadu. Kalau pian bercari di kamus KBBI, kamus besar bahasa Indonesia, tawadu itu ada juga artinya. Padahal tawadu itu aslinya bahasa Arab yang disadur menjadi bahasa Indonesia dan dijadikan dimasukkan dalam kamus bahasa Indonesia. Tawadu itu apa artinya? Tawadu adalah meyakini dalam hatinya bahwa yang ia miliki adalah anugerah seutuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tawadu. Maka tidak muncul sombong. Kemudian lagi wal ilmi, dan dia itu memiliki ilmu, wasidqi, dan berlaku jujur, wal hayai, dan pemalu. Supannya sudah dipadahkan gurunya bahwa arratur rijal ma baina surrati wa rukbah, auratnya laki-laki antara pusat dan lutut. Begitu ada kawal aja melihat, ya kan? Pian cawat, tahu cawat ya? Kadang muncul supan sampean, tidak malunya sampean, padahal sama-sama laki kan, kita kenapa apa laki-laki Ustaz? Betul. Tapi auratnya laki-laki antara pusat dan lutut. Berarti kalau bercelana pendek masuk terbuka aurat apa tidak? Menurut mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aurat kita antara pusat dan lutut. Maka kalau kita bercelana pendek datang kawal, supannya minta ampun. Itu salah satu tanda-tanda daripada mursyid. Mursyidnya berselawar handap juga datang ben kada supan pulang sidin atau berselawar tapi selawarnya selawar pendek, selawar panjang sampai ke lutut tapi parutnya terbuka, yang pusernya bujalnya nih lamak pulang sidin, parut melanding, atau cuma tapihnya tak turun, tak belului. Nah, itu kan bagian daripada sesuatu membuka aurat. Maka tidak boleh. Itu bukan mursyid, bukan tidak boleh. Maka itu bukan mursyid. Karena kalau yang namanya mursyid itu ya pasti menjaga auratnya. Malu dia kalau terbuka auratnya. Malu dia tidak berkata jujur. Malu dia kalau berbohong. Malu dia kalau nilepin dana. Itu malu dia. Malunya itu al-haya'u minal iman. Separuh daripada keimanan kita itu adalah malu. Kalau kita malu berbuat maksiat, tak malu dilihat, tak malu kita, tidak malu kan kita kalau tidak dilihat manusia. Tapi yang maha melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malulah kita atas perbuatan maksiat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Al-Falaq Bu Malati yang berbahagia. Kemudian selanjutnya malu wal wafa, dan pemaaf. Mursyid itu pemaaf. Belum pian minta maaf sudah dimaafkan sini. Kayak itu juga dengan tabiat yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sudah memaafkan kepada musuh atau orang yang memusuhi beliau, orang yang menyakiti beliau sebelum orang tersebut meminta maaf kepada beliau. Itu Nabi. Nah, kalau mursyid ya seperti itu juga. Kenapa? Karena li mutabaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikut dengan Rasul. Kemudian wal waqari, dan loyal. Loyal kita penting juga, loyal dengan pemimpin. Loyal juga dengan mursyid kita. Apa loyal tuh? Bahasa lainnya. Taklid. Pokoknya taklid tuh Bang. Giliran apa namanya ini, komandannya siap biar disuruh bertajun ke dalam parit juga siap juga, ya kan? Maju ke medan perang siap, jadinya mati siap juga. Itu loyal ngarannya. Nggih, mati, tapi mati di sana apa, meriam dihadapi lawan bambu runcing, siap juga. Itu loyal namanya. Ya kan? Lihat kalau tentara itu didikannya memang begitu.
tentara atau militer. Ulun melihat itu di Sungai Tabu Darat itu, habis maraton di Sungai Tabu Darat itu di Pantai Hambawang, jauhnya maraton itu dari wadah pelatihannya maraton. Di situ di Sungai Tabu Darat itu di Kalimantan Selatan, Pak ya, kalau di Berawan aku malah tidak pernah lihat. Jadi habis itu ada kayu wantilan kalau istilah kami itu. Wantilan tempat itu menggesek kayu kan. Jadi dari kayu wantilan itu turunlah dia mereka. Wah, merayap itu sepanjang Sungai Tabu Darat itu merayap mereka. Ya Allah. Merayap, siap jernya. Ya, siap itu loyal namanya, ge. Apa aja jer guru siap terus. Ya kan? Ya, itu mursyid kita begitu juga kita dengan mursyid. Kemudian selanjutnya lagi wasukun dan tenang. Mursyid itu dia tenang, alamatnya tenang dia. Makanya jar ulun pian ge. Tenang aja. Tenang. Walaupun pian hendak di PHK orang, tenang juga. Jangan pernah pusing. Nggih, karena apa? Karena memang itu motivasi terbaik, yaitu sukun, tenang. Tenang. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala. Sukun tuh diam, sukun tuh mati. Nggih? Apa bahasa sekarang? Stuck. Ya. Diam. Jadi terhadap mursyid juga demikian. Wa ta'anni amsaliha, dan perlahan, wa ta'anni dan perlahan-lahan. Ojo kesusu. Dan perlahan-lahan dia itu wa amsaliha dan lainnya. Fa huwa idza nurun min anwarin nabi. Kenapa dia bisa berlaku demikian? Karena itu adalah cahaya daripada cahayanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-ilmu nurun. Kan begitu. Kenapa itu cahaya? Karena di dalamnya itu, di dalam diri mereka itu ada cahaya. Cahaya itu adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasluhu bi'ibtida'i bihi, yang menjadi penerus bi'ibtida'ihi, daripada yang pantas untuk ditiru bihi dengannya mursyid tadi. Walakin wujudu mislihi, akan tetapi adanya itu seumpama misli itu nadirun, yaitu jarang. Orang yang seperti benar-benar mursyid itu jarang. A'adzu minal kibrit al-ahmar. Jarangnya seperti kibrit itu korek al-ahmar dari apinya. Korek itu kadang macis, korek itu kalau kada di apa nih, digintas jar. Apa nih? Ini korek lah, kibrit itu bahasa Arab korek. Korek itu kalau tidak diginikan maka tidak akan nyala dia. Jauh. Orang seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, tanda-tanda mursyid yang benar adalah jarang sekali. Kemudian waman sa'adathu as-sa'adah, barang siapa yang mendapati mursyid yang demikian adalah orang yang beruntung banget. Understand? Bila pian mendapat mursyid, menemui mursyidnya itu, ya Allah, itu adalah hari-hari terindah semasa hidup Anda. Antum paham semuanya? Karena itu ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang ada pada beliau itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutnya, fawajada syaikhan kama zakarna, dan temukanlah itu guru, maka adalah itu guru kama zakarna, seperti yang sudah kami sebutkan. Wa qabilahu as-syaikh, dan temuilah, carilah itu guru.
yang bagi sepantasnya ayah tarimahu zahiran wa batinan, bahwasanya engkau itu menerima atau menghormati dia secara zahir dan batin. Zahir dan batin, menghormati guru mursyid yang seperti itu zahir dan batin, jangan separuh-paruh. Kenapa? Takutnya nanti jadi munafik. Munafik. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillahi khaira maliki musallian ala nabil mustafa wa ahli mustaqbilina syarafa. Biasa belajar itu Pak, itu alfiyah tuh. Nah ada nih, munafik itu artinya bermuka dua. Saya mengambil wazannya aja. Ya kan? Tanda-tanda munafik apa? Dia berkata, dia berdusta, dia berjanji, dia ingkari, dia diberi amanah, dipercaya pegang uang banyak, dia berkhianat. Itu munafik. Jadi dia berkata di mulut, hatinya tidak membenarkan, itu namanya munafik. Maka adab kita terhadap mursyid itu kita menghormati dia secara zahir dan batin. Kemudian wa amma ihtaram az-zahir, adapun penjelasan tentang menghormati secara zahir, bahwa alla tujadiluhu wa la yastaghilu bi ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alatin. Bahwasanya menghormati secara zahir bahwa adalah dia si suluk ini tadi menghormati si mursyid, Allah bahwasanya tidak yujadilu wala yastaghilu, kada boleh berdebat, kada boleh membahas lawan peguruan. Nah, wala yastaghilu, jangan menjadi orang yang sibuk biihtijaji dengan protes. Kenapa demikian? Karena kita nanti supaya terhindar daripada munafik. Ya, kalau kita tidak mengetahui ilmu kita, maka kita mendingan diam. Ya. Sedangkan yang rame ini saat ini ya, itu biarkan mereka berdebat masalah itu sampai tes DNA dan lain-lain, itu terserah, itu urusan mereka. Karena kita ilmunya tak nyampe di situ, saya tak mampu. Maka sikap kita apa? Kita ini hanya, kalaupun itu nanti ada kaitannya dengan guru-guru kita harus tetap diam. Tetap diam. Biarkan nanti yang berkompeten untuk membicarakan itu, membahas itu. Kemudian fi kulli mas'alatin, pada semua masalah. Nah, masalah apa aja? Wa in alima khatayahu. Nah, sampai-sampai Imam Ghazali itu menyatakan wa in alima, sekalipun kalian mengetahui kesalahan daripada si guru tadi, mursyid tadi. Wala yulqi baina yadayhi, dan jangan melemparkan sesuatu di antara tangannya. Jadi memberikan sesuatu itu jangan ditapak tangannya, jangan, atau dihimpatakan, dilemparkan, jangan. Harus dengan baik. Itu mursyid itu. Kemudian selanjutnya wasajadatahu illa fi waqti ada'is shalah, dan jangan kita itu berada di tempat sujudnya, di depan tempat sujudnya, illa, kecuali fi waqti ada'is shalah, pada saat kita menjadi makmum dalam melaksanakan sholat berjamaah. Boleh. Kalau guru kita di situ, kita boleh aja. Guru kita di situ, kita boleh di situ. Mursyidnya di situ, kita boleh di situ. Ya. Kemudian faiza faraga yarfa'uhu, apabila tempat itu kosong, yarfa'uha, maka angkatlah tempat sujudnya tadi, sajadahnya peguruan itu dijagakan.
Wala yuksiru nawafilus salati, bahkan sampai jangan kita itu pinabaarai banyak sembahyang sunat di hadapan peguruan. Ba'arai itu memperlihatkan kita itu banyak sholat sunnah di hadapan peguruan kita, bihadratihi, dengan hadirnya peguruan kita tadi, mursyid tadi. Wa ya'malu, dan kita beramal ma ya'muruhu, apa yang diperintahkan oleh guru kita. Asy-syaikhu minal amal, daripada amal, biqadri, biqadri wus'ihi wa taqatihi, dengan sekedar kemampuan kita. Ya kan? Kita beramal apa yang diperintahkan guru, siap. Tapi batasannya apa? Batas kemampuan kita. Dikit lagi, Pak, supaya bahasannya tidak terpotong. Wa amma ihtiramal batin, adapun memelihara atau menghormati hati, fahuwa anna kulla, menghormati guru dengan hati, fahuwa anna kulla ma yasma'u wa yuqbalu minhu fi zahir la yunkiruhu fil batin. Bahwasanya kita menghormati guru, anna kulla, wa sesuatu, semua sesuatu, ma yasma'u, yang kita dengar, wa yaqbalu minhu, dan yang dikemukakan daripadanya, minhu, daripada kita, fil zahir, pada bentuknya, pada zahirnya, la yunkiru, jangan kita ingkari, fil batin, jangan kita tolak secara batin. La fi'lan wala qaulan, tidak dalam perbuatan, wala qaulan, tidak juga kita tolak dengan perkataan, li'alla yattasima bin nifaqi, supaya kita tidak menjadi orang yang munafik. Wa illam yastati yatruku suhbatahu ila ayyuwafiqa batinuhu zahiruhu. Bahwasanya wa illam yastati, apabila kita tidak mampu, yatruku, meninggalkan, suhbatahu, kesibukannya, ila ayyuwa fiqa batinuhu, bahwasanya kita menyesuaikan batinuhu, menyesuaikan batin kita. Sesuaikan, belajar menyesuaikan. Menyesuaikan itu satu jalankan. Kalau di sini A, kalau di sini A, di sini A juga. Itu maksudnya menyesuaikan. Batinuhu zahirahu, batin kita zahirahu, akan zahirnya. Wa yahtarizu an mujalasati sahibis su, dan kita itu dianjurkan menghindari daripada duduk dengan teman yang jahat. Teman yang jahat, liyaksura, untuk memperpendek, wilayatu syayatin, kekuasaan syaitan, wilayah syaitan, al jinni wal insi, syaitan jin dan manusia, ansahni qalbihi, daripada piring, sahni itu piring, daripada piring hatinya kita, wa yakfi, dan kita bersihkan piring kita, min lausis syayatin, daripada kerjaan syaitan, an kulli hal, dari semua hal, yahtarul faqra alal ghina, yang mana hal tadi, daripada memilih fakir atau memilih tidak punya, alal ghina, atas kekayaan. Artinya mengajarin hati kita, ya, hati kita supaya tidak menjadi orang yang munafik. Kemudian salah satu caranya tadi, kita dilarang duduk bersama orang yang jahat, sehingga nanti muncul prasangka buruk terhadap mursyid kita. Jadi kita dilarang, kalau ada orang yang membicarakan keburukan mursyid, kita langsung pergi, karena kita dilarang berdekat dengan mereka. Supaya apa? Supaya kita itu seperti orang yang bisa menjaga piring daripada hati kita, kemudian piringnya itu kita bersihkan dari perbuatan buruk.
Inilah saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Semoga oleh kita semuanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang selalu berprasangka baik kepada orang lain, terlebih lagi kepada guru kita atau mursyid-mursyid kita. Mudah-mudahan dari sangka baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keberkahan, karena mereka mursyid-mursyid kita itu adalah dalam hati mereka, dalam kepala mereka, dalam akal mereka itu ada nur Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi keberkahan kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أبني بها أمري. لا إله إلا الله أبني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أدخل بها عمري. لا إله إلا الله أخذ بها وهدي. لا إله إلا الله أهل بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. 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 لا إله إلا الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد يوفي في مزيد يا ربنا لك الحمد كما يوم العزيز من سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الذي على يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حسنة ترسل الله عليها أنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك ونستودعك وندنا أنفسنا وأولنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياكم وكنفيك وأمانك وإياك من كل شيطان مريد. وجبرنا عن وضيعا وزيغ وغير من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية والسلام. وحقق بالزيادة وحقق بالتقوى والاستقامة. وأعزنا من مزيمة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أهوى ولا نار الجحيم. وهب لي توبة وغفر ذنوبي
غافر الذنب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على